Baiklah, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh datang ke rumah Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat sekalian, saya mengundang untuk tenangkan hati dan pikiran kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Waktu teduh selesai. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama. Kita awali ibadah kita dengan pujian nomor 24. Kesukaan yang ceria. Tetap berdiri, doa pembukaan oleh Bapak Gembala Sidang. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, dan juga kesempatan pada hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami, dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita muji Tuhan dari buku pujian kita nomor 30. Oh kasih-Mu ajaib indah. Saat kita lemah, saat kita susah, dan saat kita sedih, datanglah kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan mengulurkan tangannya, bersama Dia tidak akan gentar. Engkau masih cinta
akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita muji Tuhan dari buku pujian kita nomor 56. masuk dalam pembacaan Alkitab bertanggapan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Kita akan membacanya silih berganti, saya yang berbilangan ganjil, jemaat sekalian yang berbilangan genap. Demikianlah firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang itu sangat marah karena mereka melihat orang banyak dan menceritakan bahwa Yesus Kristus bangkit dari orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak
Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus yang Nazaret yang telah kamu salibkan, sampai dengan dibangkitkan adalah di antara orang mati, bahwa dari Yesus maka orang itu berdiri dengan sehat sebagai kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ketika sidang itu melihat kebenaran Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh Mesias itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fam. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari buku pujian kita nomor 57.
Saya mengundang kita untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberi kesempatan pada setiap kami sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu. Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan tolong setiap kami, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir di ruangan ini, bahkan yang menyaksikan akan ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal Kejadian pasal 4 maksud saya. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 tentang Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini kita melihat ya satu bencana terjadi di dalam kehidupan manusia. Ada pembunuhan yang pertama kali terjadi, ya. Bukan seorang dengan membunuh lawannya, tetapi seorang abang, ya, seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Ya, Kain membunuh Habel oleh karena iri hati, oleh karena marah, oleh karena cemburu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal penting di sini yang mau kita pelajari bersama.
ya pada pagi hari ini dalam peristiwa Kain dan Habel. Ya. Nah, dalam bagian ini kita melihat sebetulnya ya masalah utama adalah soal persembahan waktu itu. Kenapa Kain sampai membunuh Habel? Ya, karena apa? Karena Kain ketika memberikan persembahan, Kain persembahannya tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau itu. Tetapi ketika Habel memberikan persembahan Habel diperkenankan oleh Tuhan. Ya, Tuhan senang dengan persembahan Habel. Nah, sehingga bermula dari hal ini, maka terjadilah suatu kebencian antara Kain kepada Habel. Ya, Kain merasa marah, Kain merasa jengkel, Kain merasa cemburu. Kenapa persembahan adik saya diterima, tapi persembahan saya ditolak oleh Tuhan? Sehingga terjadilah bencana ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Ya, apakah Tuhan itu Tuhan yang pandang bulu, yang pilih kasih? Ya, menerima persembahan Habel tapi menolak persembahan Kain? Saya kira tidak demikian. Ya, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, mengasihi semua manusia di bumi ini, baik mengasihi semua yang jahat maupun semua yang baik. Ya, semuanya diberikan setiap hari dengan udara segar oleh Tuhan. Setiap hari Tuhan menerbitkan matahari untuk semua orang. Ya, dan setiap orang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ya, kita tahu bahwa kita berkumpul di tempat ini, kita ada di dalam satu iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Itu yang membuat kita diselamatkan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya Tuhan mengasihi semua orang dengan adil. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib sebetulnya untuk semua bangsa di dunia ini, semua orang yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah kepada setiap manusia sama rata. Ya, Tuhan mengasihi semua orang. Tapi pada kenyataannya ada yang menerima kasih Tuhan, ada yang menolak kasih Tuhan. Ada yang menerima jalan keselamatan dari Tuhan, ada yang menolak jalan keselamatan dari Tuhan dan hanya mencari jalan dengan kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi di sini kita lihat Kain persembahannya ditolak, Habel persembahannya diterima. Kalau kita melihat ya apa pekerjaan mereka, bisnis mereka, rasa-rasanya ya masuk akal ya. Kalau Kain sebagai petani, dia mempersembahkan hasil pertaniannya. Dia menanam berbagai sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi itu diambil sebagian, kata firman Tuhan di sini ya. Kemudian apa? Diberikannya itu kepada Tuhan. Coba ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Kain kan petani, maka dia kayaknya nggak masalah, dia mempersembahkan hasil pertaniannya. Ya. Loh Pak Pendeta, tapi di situ kan dikatakan mempersembahkan sebagian. Pertanyaan balik, apakah Habel juga tidak mempersembahkan sebagian dari hasil ternaknya? Karena firman Tuhan dengan jelas di sana mengatakan dalam ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Habel tidak mempersembahkan semua ternaknya, tidak. Hanya domba, anak domba yang sulung dari kambing domba kepada Tuhan. Jadi bukan masalah sebagian atau tidaknya. Ya. Nah, tetapi ternyata bahwa persembahan Kain ditolak. Apa masalahnya? Saya mendapatkan di sini ada beberapa jawaban penting ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kain mempersembahkan tidak dengan iman, tapi Habel mempersembahkan dengan iman. Sebetulnya Kain dan Habel sebagai anak-anak Adam dan Hawa
tentunya Adam sebagai kepala rumah tangga pada waktu itu mengajarkan berbagai kebenaran dari firman Tuhan kepada Kain dan Habel. Bahwa ada Allah pencipta alam raya ini. Bahwa ada Allah yang mengasihi mereka sekalipun pada waktu itu mereka terusir dari Taman Eden. Tetapi Allah masih mengasihi mereka. Dan tentunya sebagai orang tua, Adam juga menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya juga percaya kepada Tuhan. Termasuk ya, di dalam kita membersihkan persembahan. Di dalam Kain memberikan persembahan, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Tentunya Adam, Hawa mengajar yang benar kepada mereka. Tetapi ternyata tidak demikian. Kain mempersembahkan tidak menurut imannya. Ya. Tapi Habel mempersembahkan dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat ayatnya yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia mempersembahkan, saya ulangi, ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, persembahan Habel jelas sekali dengan iman kepada Tuhan. Tapi Kain tidak demikian. Ya. Apa yang diajarkan oleh Adam dan Hawa? Ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam pada waktu itu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan masuk dalam taman itu, mereka malu, mereka takut, mereka bersembunyi. Dosa membuat mereka malu, dosa membuat mereka takut, dosa membuat mereka tidak semestinya lagi hubungan dengan Tuhan. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi akan ketelanjangan mereka. Tapi apa yang dibuat oleh Tuhan? Apakah yang dibuat oleh Adam itu sudah seturut dengan firman-Nya? Tidak. Pada waktu itu Allah menyematkan dari kulit binatang untuk menutupi Adam dan Hawa supaya mereka tidak malu lagi. Apa ajaran yang didapat di sini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa cara dari Adam dan Hawa untuk menutupi dosa mereka adalah salah. Tapi Allah memberikan satu pelajaran penting. Harus ada pengorbanan, harus ada penumpahan darah, baru ada pengampunan. Ya. Memang pada waktu itu, ya, kulit binatang yang diberikan kepada Adam dan Hawa hanya untuk menutupi. Domba yang disembelih di mana kulitnya diambil hanya untuk menutupi dosa mereka. Untuk menutupi mereka yang malu dan takut. Tapi sebetulnya ini adalah menuju kepada Kristus. Yang dimana Kristus akan datang menjadi manusia. Mati di kayu salib bagi semua umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini diperkuat dengan janji Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa yang ada dalam Kejadian pasal 3 ayat 15? Coba kita lihat di sana. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Ini janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. Di mana Tuhan berbicara dengan iblis. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan kamu hanya meremukkan tumitnya. Ya. Ini janji keselamatan.
akan terjadi di mana satu kali nanti Anak Allah yang berinkarnasi akan dikorbankan di kayu salib untuk menghancurkan kuasa dari iblis. Sehingga melalui semua ini manusia diberikan keselamatan. Nah, saya yakin sebagai orang tua, Adam, Hawa menyampaikan itu kepada anak-anaknya. Dan Habel menangkap pesan yang sangat penting ini. Sehingga ketika mempersembahkan korban, dia menyembelih kambing dombanya yang sulung, persembahkan kepada Tuhan. Tapi Kain tidak. Dia tidak menjalankan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Sebetulnya walaupun dia petani, ya, dia bisa saja ya menukar hasil taninya itu untuk ditukar dengan seekor domba kepada adiknya. Lalu dipersembahkannya kepada Tuhan. Tapi Kain tidak buat itu. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 9. Apa yang dikatakan oleh kitab Taurat, ya. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22, kita baca bersama bagian ini. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bagaimana Kain mempersembahkan itu hasil dari pertaniannya, sayur-sayuran, buah-buahan kepada Tuhan. Padahal apa yang diajarkan melalui Adam, bapaknya itu, harus ada penumpahan darah. Dan kalau kita melihat, meneliti di dalam kitab-kitab Taurat, kita menemukan di sana suatu aturan ketika mempersembahkan korban. Ada mereka mempersembahkan korban berupa lembu, ada yang mempersembahkan korban berupa domba. Bagi orang yang miskin, ada yang mempersembahkan itu sepasang burung merpati atau burung tekukur kepada Tuhan. Semuanya dipersembahkan itu dengan mencucurkan darah. Karena itu untuk memandang jauh ke depan, ya. Ini adalah tipologi, yaitu Kristus yang akan mati di kayu salib bagi manusia. Tapi Kain tidak lakukan itu. Dalam Ibrani 9 ini ada sedikit menarik untuk kita lihat, ya. Dikatakan dalam ayat 22 tadi, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau di sini dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, berarti ada yang tidak pakai darah itu. Coba kita lihat, adakah yang seperti itu? Imamat pasal 2. Kitab Imamat pasalnya yang kedua. Imamat pasal 2 ayat 1. Imamat pasal 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Ya. Rupanya kita bisa menemukan di sini, ya, bahkan di ayat yang lain juga ada juga yang mempersembahkan tapi berupa korban sajian, bukan korban penebus dosa kepada Tuhan. Nah, pada intinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengacu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, maka tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Kain salah dalam memberikan persembahan. Karena Kain mempersembahkan tidak dengan iman. Habel mempersembahkan dengan iman. Ada pengharapan bahwa itu dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan memberikan persembahan seperti yang Tuhan mau. Tuhan berfirman kepada kita, hendaklah kita memberikan dengan sukarela persembahan itu. Tapi kadangkala kita merasa berat memberikan persembahan. Dalam hal perpuluhan misalnya, Tuhan mengajarkan mengenai hal perpuluhan, 1/10 dari hasil tanahmu, dari hasil usahamu berikan kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Ini sudah yang lebih tepat, kembalikan kepada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Tapi kita enggak, kita berikan persepuluhan itu menurut pendapat kita. Masa Tuhan hitung-hitungan sama saya?
Pokok sekianlah persepuluhan saya. Ya, padahal itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dilihat di sini Habel memberikan menurut iman, seturut dengan imannya kepada Tuhan. Dan ini diperkuat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat tadi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima? Karena pada waktu itu, ya, ketika Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan, keadaan Kain adalah orang yang tak berkenan di hati Tuhan. Tetapi Habel tidak. Habel di hadapan Tuhan adalah orang yang benar. Habel adalah orang yang benar. Coba kita lihat di dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, coba kita lihat di sini. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 12 menjelaskan kepada kita bahwa Kain itu jahat, tapi Habel itu berkenan di hati Tuhan. Ini terjadi bukan setelah mereka memberikan persembahan, tidak. Tapi sebelum memberikan persembahan, Kain dikenal sebagai di mata Tuhan sebagai orang yang jahat di mata Tuhan, dan Habel adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, lihat keberadaan kita. Kalau kita masih membawa hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, bereskan lebih dulu. Tuhan Yesus pernah mengajarkan, ya, ketika Anda mau datang ke rumah Allah, tapi ada masalah dengan saudaramu, kau sudah menyakiti mereka, bereskan dulu, baru kamu datang memberikan persembahan kepada Allah. Ya. Kalau belum, semua itu tidak digubris oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 juga menjelaskan kepada kita, ya, akan hal demikian. Coba lihat Yesaya 59. Ini penting sekali untuk kita, supaya kita sebelum datang pada Tuhan, bereskan dulu hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saya akan baca bagi setiap kita semuanya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Wah, kalau begitu, seseorang yang berdoa terus kepada Tuhan tapi belum membereskan dirinya, hubungannya dengan Tuhan, doanya tidak didengar. Iya, benar. Kita harus bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Kain pada waktu itu, ya, ketika dia memberikan persembahan, dia masih ada dalam posisi tidak benar dari hadapan Allah. Tapi Habel, dia menjaga, merawat firman Tuhan itu, hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika dia mempersembahkan korban seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menerimanya. Hati Tuhan menjadi senang dengan persembahan Habel. Bagaimana ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah kita memberikan dengan iman? Kita percaya bahwa apa yang kita berikan ini untuk Tuhan? Ataukah kita menganggap, oh ini untuk Pak Pendeta supaya tidak mati kelaparan? Wah, enggak. Jangan sampai begitu. Tapi kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan.
Bagaimana Anda ketika memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Apakah itu untuk kemajuan gereja? Memang sih yang kesekian-sekian boleh saja. Tapi apa? Persembahan itu, perpuluhan itu dikembalikan kepada Tuhan. Lalu, ketika kita memberikan persembahan, apakah kita sudah membereskan hati kita dengan Tuhan? Sehingga tidak terhalang baik persembahan kita, doa kita, ibadah kita kepada Tuhan didengar, dijawab oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat Kain ketika sudah ditolak persembahannya, apa yang terjadi? Hatinya makin marah, makin panas hati. Lalu kecemburuannya ini, kebenciannya ini makin mendalam, makin teramat sangat. Akhirnya dalam firman Tuhan di sana ayat yang ke-8, kita lihat ayat 8. Ayat 8 mulai, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sebetulnya kalau Kain pada waktu itu melihat kenyataan persembahannya ditolak, persembahan adiknya diterima, seharusnya dia membenahi diri dan bertobat kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan, memperbaiki kehidupannya, memperbaiki akan cara dia memberikan persembahan. Tapi dia tidak demikian. Kebenciannya semakin mendalam. Dia cemburu kepada adiknya, sehingga dibawanya adiknya itu jalan ke ladang. Mari kita pergi ke ladang. Ayo kita ke ladang, kita lihat-lihat tanaman abang di sana tanaman kakak di sana, semangkanya bagus-bagus subur itu timun-timunnya subur Wah, Habel tentu saja dia tidak curiga, dia ikut akan ajakan dari kakaknya. Tetapi sampai di ladang, tahu-tahu dipukul dari belakang dan Habel akhirnya meninggal. Kesalahan Kain adalah dia tidak bertobat, tetapi dia menyimpan rasa benci, rasa dendam itu, cemburu itu, dan akhirnya masuk dalam dosa yang semakin dalam. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 kita lihat mulai dari ayat 12 sampai ayat 15. Ayat 12 sampai ayat 15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya Kain segera bertobat, mohon pengampunan kepada Tuhan dan memperbaiki kesalahannya. Tapi dia menyimpan dendam, menyimpan benci itu. Sehingga apa yang terjadi? Keinginannya, kebenciannya dibuai dan menjadi dosa. Dan dosa itu melahirkan dosa yang semakin dalam lagi. Dia bunuh adiknya itu. Bencana lebih besar terjadi oleh karena dia tidak segera datang pada Tuhan. Padahal pada waktu itu dia masih ada kesempatan memperbaiki, tapi dia tidak lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita melihat bahwa sebetulnya Allah kita Allah yang panjang sabar. Kalau sampai saat ini mungkin kita berada dalam posisi jalan yang salah dalam hidup kita. Kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan belum menghukum kita.
marilah kita lihat ini adalah kesabaran Tuhan, dan kita memanfaatkan waktu dari Tuhan untuk memperbaiki diri, supaya kita tidak sampai kepada dosa yang semakin dalam lagi. Tapi kita boleh dipulihkan oleh Tuhan ketika kita mengaku segala dosa kita, memperbaiki akan kehidupan kita. Tapi kalau kita nekat terus berada di dalam dosa-dosa kita, maka maut yang akan kita terima. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat beberapa pelajaran penting di dalam peristiwa Kain dan Habel. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap kita semua. Kiranya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk dapat semakin memahami bagian firman Tuhan ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong setiap kami semuanya, agar kami belajar hidup untuk taat dalam melakukan firman-Mu, setia di dalam mengiring Engkau sampai pada akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, berkati akan masa depan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Saya ulangi, waktu selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bagi sidang jemaat yang telah menerima baptisan, silakan bangkit berdiri dan diminta untuk petugas meja perjamuan mempersiapkan diri. Kita lihat pujian nomor 54. Kita nyanyikan mulai bait yang pertama, sambil roti dan anggur dibagikan kepada setiap kita. Pujian nomor 54. Bawalah aku dekat ke salib. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita yang telah mendukakan hati Tuhan, baik berupa pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita, dan juga sudah mendukakan, menyakiti hati sesama kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
Kami datang mengucap syukur padamu Tuhan atas kesempatan di tengah-tengah ibadah ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus, mengingat kembali akan kematian-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Tuhan, saat ini telah tersedia roti dan anggur. Namun Tuhan, kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami seringkali mendukakan hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami, baik melalui perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Oleh sebab itu mohon Tuhan, Engkau mengampuni kami. Engkau tolong kami supaya kami dapat memperbaiki hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah melalui roti dan anggur ini Engkau membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang sudah mati bagi kita sambut roti ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang sudah mati bagi kita sambut anggur ini. Minta untuk Ibu Indah berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini, di mana kami boleh dapat beribadah bersama-sama. Tapi daripada semua itu ya Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami lewat perjamuan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, boleh menolong kami untuk kami boleh hidup lebih taat dan lebih setia kepada Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Cawan akan dikembalikan kepada petugas sambil kita lanjutkan pujian kita. Pujian nomor 54 bait yang kedua. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggal. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih untuk petugas meja perjamuan. Waktu berikutnya, waktu selanjutnya saya serahkan pada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang telah melayani kita dalam perjamuan kudus dan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita buka buku pujian kita dari nomor 52 bagian belakang sambil menjalankan persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti minta Bapak Dr. Edi Sunuraya bawa kita dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga berdoa untuk gembala sidang dan majelis aktivis gereja. Yang keempat berdoa untuk jemaat dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi yang sedang lemah tubuh, yaitu Bapak Alyong, Bapak Andreas Rudian, Ibu Mujiati, Bapak Sujan, dan Bapak Acion. Dan yang kelima berdoa untuk perkembangan TK Makedonia. Dan yang terakhir kita berdoa untuk uang persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar. Kami yang berdosa Engkau ampuni melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, pada pagi menjelang siang hari ini kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa negara ini Tuhan, mulai presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat yang ada. Beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijak. Demikian juga di dalam mengatasi pandemi ini Tuhan, biarlah pemerintah, demikian juga dapat masyarakat dapat melakukan protokol kesehatan, demikian juga agar vaksin dan demikian juga obat bisa dapat ditemukan Tuhan, sehingga aktivitas bisa kembali normal seperti biasa. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Engkau berkati rapi pimpin, berkati badan-badan misi yang ada, gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang ada Tuhan semakin memiliki beban untuk menginjili Tuhan, untuk menyampaikan amanat agung, kabar sukacita kepada setiap bangsa, kepada setiap orang Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang membuka hati hidupnya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati badan-badan misi yang ada, juga gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah gereja yang ada Tuhan dapat menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang dan majelis aktivis gereja. Engkau berkati rapi pimpin Tuhan di dalam setiap pergumulan, juga di dalam setiap program dan kegiatan nanti ke depannya Tuhan. Berkati juga nanti ketika adanya majelis baru Tuhan, biarlah dapat bekerja sama, dapat bekerja dengan baik. Kami menyerahkannya semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, baik dari segi kerohanian, kesehatan, ekonomi. Engkau berkati pimpin yang mengalami gangguan kesehatan seperti Pak Alyong, Pak Andreas Rudian, Pak Mujiati, Ibu Mujiati, Pak Sujan dan juga Pak Cion. Engkau berkati akan kesehatannya, demikian juga akan hidupnya Tuhan. Demikian juga dalam setiap pergumulan hidupnya, biarlah di dalam kondisi yang lemah Tuhan tetap mengandalkan, tetap bersandar kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi ini Tuhan. Demikian juga akan masa depan kehidupan kami Tuhan, yang banyak mengalami hal-hal yang di luar perkiraan Tuhan. Biarlah di tengah kecemasan, di tengah masalah problema, kami mau bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahwa segala sesuatu dalam hidupan ini Tuhan ada di bawah pengawasan dan di dalam kendali-Mu. Biarlah di dalam hidupan ini Tuhan, kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami dan masa depan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga siswa-siswa dan juga anak-anak sekolah yang sekarang belajar online Tuhan. Engkau berkati rapi pimpin Tuhan. Biarlah di dalam kondisi sekarang Tuhan, tetap kami berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah, kami tidak tahu alasannya. Biarlah tangan kasih-Mu bekerja, menuntun Tuhan, sehingga kami semakin menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan TK Makedonia. Engkau berkati rapi pimpin, berkati murid yang ada, juga guru-guru yang ada. Biarlah kehadiran TK ini dapat menjadi berkat untuk bagi masyarakat bodoh ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Biarlah persembahan yang ada Tuhan dipakai untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.